Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari mara macam bahaya dan disehatkan selalu. Karena kesehatan itu mahal, kesehatan itu penting. Percuma kita punya duit banyak, percuma kita ordernya gacor kalau kita sering sakit-sakitan. Gimana kabar akun-akun ShopeeFood kalian? Apakah udah berkembang gacor? Apa masih stuck di situ-situ aja atau bahkan mungkin malah tidak dapat orderan sama sekali setiap hari? Tapi yang gue rasain sendiri, khususnya di Gading Serpong, ini gue pribadi ya, dan kawan-kawan gue satu area sama gue, itu ShopeeFood luar biasa, bisa dikategorikan gacornya gitu ya. Untuk mendapatkan 7 trip ke atas, 7, 8, 9, 10, sampai 12, sampai 14 itu ada juga kawan-kawan gue aja yang gampang, yang sampai sore juga udah kelar, dan ada juga gue pribadi juga kadang 10 juga karena gue main 2 aplikasi gitu kan. Jadi untuk hal seperti itu, untuk di area gue sendiri kayaknya lagi enteng gitu ya. Kalau gue perhatiin juga memang dari pihak ShopeeFood sendiri untuk mancing si customernya memang masih berlaku promo, walaupun mungkin promonya itu mungkin udah menurun ya. Jadi untuk banyak juga promo untuk pengguna-pengguna baru banyak juga, tapi untuk pengguna-pengguna lama gue perhatiin itu makin menurun, yang tadinya 35.000 jadi 20.000 jadi 18.000 sekarang ya, potongan harga untuk order ShopeeFoodnya. Tapi itu lumayan lah buat dorong-dorongan buat mancing customer supaya orderan ShopeeFood ini rame kan, supaya mitra-mitra terbantu oleh orderannya. Nah, tapi nggak tahu di kota-kota kalian, coba tulis kolom komentar apakah minggu-minggu belakangan ini ordernya luar biasa gacornya, atau mungkin sama aja, atau mungkin bahkan anyep sama sekali, tidak ada orderan sama sekali. Boleh diceritakan di kolom komentar. Nah, di video kali ini gue coba ngebahas masalah tidak on beat lama akun bakal kena suspend, karena ada beberapa kawan rekan-rekan juga bertanya di kolom komentar, di grup, bahkan ada yang di DM ya, Instagram, dan juga ada mungkin yang waktu itu ngimbok di Facebook juga bertanya, bang ini apa benar kalau nggak on lama, apa benar akun kita disuspend bang? Kalau kita on beatnya cuma dapat 1 orderan, apakah kita disuspend juga bang? Berapa lama disuspendnya bang? Kalau udah lunas atributnya bisa disuspend juga nggak, dan lain-lainnya. Nah, gue bakal coba ngebahas di video kali ini, semoga aja membantu menjawab pertanyaan kalian semua. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui atau sok tahu, melainkan ini ada sudut pandang dari gue, pengalaman gue dari lapangan, dan hal yang gue tahu di lapangan seperti itu. Mungkin simak sampai videonya supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Nah, ada yang bertanya, bang berapa lama bang batas kita nggak on beat supaya tidak kena suspend, atau berapa lama akun kita off yang membuat akun kita terkena suspend atau pembekuan gitu ya. Jadi kena suspend ini, jadi bukan berarti kita nggak on beat terus akun kita kena PM, itu bukan, tapi melainkan itu suspend. Jadi kalau mau ngaktifinnya lagi ya datang ke Deper Center ShopeeFoodnya, nanti diurus, bisa, insya Allah bisa gitu kan. Tapi kan mungkin ribet gitu kan, agak ribet, nunggunya lama juga mungkin kan. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, coba gue jelasin menurut pengalaman gue dan menurut pengalaman kawan-kawan gue, jadi gue share di video kali ini. Yang pertama, berapa lama batas kita off supaya kita bisa kena suspend atau tidak kena suspend gitu kan. Yang pertama, memang ada simpang siur, ada juga yang ngomong 2 minggu nggak on, tapi kalau 2 minggu nggak on aplikasi kita bisa kena suspend, atau mungkin ada yang sebulan 2 bulan. Tapi ada kawan-kawan gua yang memang udah kena suspend, itu dia hitung-hitung adalah 1 bulan penuh dia nggak on beat gitu kan. 1 bulan penuh dia on beat. Tapi kalau yang 2 minggu nggak on beat, kawan gua juga ada yang 2 minggu sama sekali nggak ada history on beat, itu akun dia tetap aman-aman aja, padahal dia udah dapat notif bahwa kalau akun nggak lama tidak on, akun akan ditahan dulu untuk keamanan dan kenyamanan gitu kan, supaya akun kita tidak disalahgunakan, seperti itu tujuan Shopee sendiri gitu. Nah, jadi menurut pengalaman dari kawan gue sendiri adalah 1 bulan tidak on sama sekali, akun bisa-bisa ditahan atau ditahan dulu sama pihak Shopee-nya, supaya nanti kalau mau aktifin lagi ya tinggal datang ke Deper Center-nya saja gitu. Yang kedua, bang gimana bang cara mengatasinya kalau kita sudah kena suspend? Nah, itu yang gue jelasin tadi, ini kena suspend saja, bukan kena putus mitra. Jadi masih bisa diurus, tergantung kalian mau ngurusnya atau enggak gitu kan, malas atau enggak, atau mungkin kalian masih punya pekerjaan yang lebih bagus daripada ngojol gitu kan. Tapi kalau saran dari gue, tetap diurus aja kalau bisa, karena Shopee ini kan ibarat kata suatu pekerjaan gitu ya. Sedangkan pada saat ini di Indonesia itu sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan sia-siakan apa pekerjaannya. Pasti suatu saat pasti kita butuh yang namanya aplikasi ini. Entah kalian keluar dari pekerjaan lama kalian, atau mungkin di PHK, atau mungkin kalian udah malas kerja, pasti udah malas diatur gitu ya, pengen kerjanya nggak ada yang ngatur gitu kan. Pasti berguna yang namanya aplikasi Deper ShopeeFood ini. Jadi gue saranin, kalau mungkin akun kalian kena suspend, kalian luangkan waktu dulu untuk ngurus ke Deper Center Shopee-nya,
untuk mau minta aktifin kembali. Nah setelah itu nanti kalian on lagi supaya kalian tidak kena suspend lagi seperti itu. Yang selanjutnya ketiga bang, kalau seandainya dibekukan di suspend itu pada saat kita nggak on lama gitu kan, kita kena suspend, apakah ada poin pelanggaran? Nah menurut kawan gue yang udah pernah kejadian kena suspend abis itu diaktifkan kembali, itu tidak ada poin pelanggaran karena tidak termasuk tata tertib Shopee gitu kan, melanggar tata tertib Shopee. Jadi walaupun nanti kita udah aktif, kita tidak dapat poin pelanggaran. Jadi memang bukan pelanggaran, jadi akun itu cuma ditahan untuk diamankan karena sudah lama tidak dipakai, untuk menjaga keamanan akun kita seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya yang sering diajukan, bang, kalau seandainya kita on bid cuma 1 orderan sehari, apa kita masih dianggap tidak on gitu kan? Nah kalau 1 hari kita cuma dapat 1, ya mau gimana lagi gitu kan? Jadi nggak perlu takut. Jadi kalau seandainya kalian on nih, cuman mau onin doang, umpamanya kalian habis pulang kerja terus onin Shopee supaya akun kalian tidak kena suspend gitu kan, akibat tidak on lama, ya kalian boleh gitu kan. Yang penting kalian on dan dapat orderan selesai 1 juga udah lumayan gitu. Jadi udah ada pemasukan juga dan akun kalian juga tidak ditahan nanti. Jadi ada history riwayat kalian menyelesaikan orderan seperti itu, jadi nggak kosong-kosong amat gitu kan. Jadi mau diselang-seling on off nggak apa-apa, yang penting kan ada history. Jangan sebulan full nggak ada history ngebit gitu kan, jangan sampai seperti itu, takutnya nanti akun kalian ditahan. Terus pertanyaan yang selanjutnya, bang, kalau kita atributnya udah lunas terus kita nggak on bid lagi, gimana bang, aman nggak, apa tetap disuspend? Menurut pengalaman kawan gue juga, kawan gue yang kena suspend tuh akunnya atributnya sudah lunas semua, tidak ada tunggakan lagi. Tapi akibat dia tidak on bid lama, tidak on, akhirnya aplikasinya tetap ditahan. Jadi nggak ngaruh ya, kalau menurut pengalaman gue di lapangan. Jadi nggak ngaruh ketika kita udah lunas atribut ataupun belum, ya. Jadi tetap aja gitu kan, ketika kita nggak on dalam sebulan full itu mungkin bisa jadi akun kita suspend. Mungkin ada yang berpikir begini, nggak mungkin lah disuspend, kan kita masih ada cicilan, Shopee juga nggak mau rugi. Jadi pikirannya bukan segitu, karena itu udah sistem gitu ya. Jadi Shopee sendiri, kita jangan berpikir bahwa perusahaan itu bakal rugi. Perusahaan ini besar gitu loh. Cuman sekedar atribut doang gitu nggak bakal rugi mereka gitu loh. Mereka bisa merekrut lagi mungkin yang lebih bagus gitu kan. Jadi jangan meremehkan sistem gitu. Jadi kalau bisa, kalau memang kalian masih sayang akun kalian atau malas ngurus yang ribet-ribet, usahain kalian on aja kapan waktu luang, iseng-iseng berhadiah gitu kan. Ya toh duitnya juga masuk ke kantong kita kan, bukan ke kantong orang lain. Jadi saya seseran lah uangnya itu, tambah-tambahan buat beli bensin, mungkin buat beli apa-apa gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kalian on-min supaya akun kalian tidak tertahan. Karena udah banyak kejadian deper-deper mungkin yang meremehkan sistem gitu ya. Akhirnya dia menyesal, akun mereka ditahan, atau mungkin ada beberapa akun yang kena PM karena pelanggaran, karena meremehkan sistem tadi kan. Akhirnya mereka ujung-ujungnya nyesel dan nyari jual beli akun Shopee lagi. Jadi nyari siapa yang mau jual Shopee, siapa yang mau jual akun driver Shopee gitu kan. Padahal dulu mereka punya atas nama sendiri gitu kan. Karena meremehkan sistem, akunnya kena PM mungkin, dan akhirnya mereka nyari akun Shopee lagi. Nah jangan sampai kita menjadi bagian rekan-rekan yang seperti itu. Namanya aplikasi Shopee, mau Gojek, mau Grab gitu kan, itu bagi gue pribadi penting gitu loh. Itu untuk mencari pundi-pundi keuangan kita pada saat kita lagi butuh, lagi santai, kita bisa ada pemasukan gitu kan. Apalagi saat ini yang namanya ojol ini bersifat online ini dibutuhkan oleh masyarakat ini kan. Karena apalagi lagi pandemi, mereka nggak bisa keluar, malas keluar atau apa, dia tinggal main HP doang, mencet-mencet, makanan datang kan enak gitu kan. Jadi memang benar-benar dibutuhkan ini kita sebagai ojol ini, kita dibutuhkan. Makanya sayang-sayangilah aplikasi apapun yang kalian punya, mau Shopee, mau Grab, mau Gojek, itu sayang-sayangilah selagi akun kalian masih ada. Jangan dipakai fake GPS, ntar takutnya kena purus mitra. Jangan dipakai untuk melanggar tata tertib yang diberikan Shopee, Gojek, Grab, supaya akun kita tetap aman-aman aja seperti itu. Nah mungkin sekian video pada malam kali ini, semoga bermanfaat, bukan bermaksud menggurui, semoga aja pendapat dari gua ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan jika kalian punya pendapat, boleh tinggalkan di kolom komentar. Siapa tahu pendapat kalian bermanfaat bagi rekan-rekan luar sana dan bermanfaat juga bagi gua pribadi. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.